Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Ibu Dr. Syafrianita, STMT. Perkenalkan, saya Yayudwi Indriani dari kelas 21B. Izinkan saya untuk melakukan presentasi dalam rangka pemenuhan asesmen akhir semester genap untuk mata kuliah kepabeanan. Baik, dalam persoalan atau soal nomor pertama yang telah disampaikan, yaitu dalam rangka salah satu kebijakan impor adalah menerapkan mekanisme larangan dan pembatasan atau lartas. Dengan berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga, bagaimana pertimbangan penerapan mekanisme atas lartas, lalu contoh penerapan lartas itu seperti apa. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba menjawab, sebetulnya lartas itu atau singkatannya kan dari larangan dan pembatasan. Lartas ini merupakan kebijakan pembatasan impor yang diberlakukan melalui peraturan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian ataupun lembaga. Dalam hal ini kita bisa sebut yaitu sebagai pembuat kebijakan, yaitu pemerintah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana pemilik kebijakan mengatur jenis barang yang boleh atau tidak boleh diimpor demi kepentingan nasional, perlindungan industri dalam negeri, dan sebagai komitmen juga internasional. Nah, lalu pertimbangan penerapan lartas itu apa saja yang dijadikan pertimbangannya? Yang pertama adalah bagaimana lartas ini mampu melindungi sektor kesehatan dan keselamatan atas masyarakat. Yang kedua, dibuatnya lartas ini atau diterapkannya lartas ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan demi keamanan negara. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan adanya lartas ini dapat melindungi industri dalam negeri dari barang impor yang sejenis, misalkan seperti industri baja dengan kuota yang terbatas di dalam negeri, sehingga untuk melindungi industri di dalam negeri diberlakukanlah kuota atau larangan dan batasan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu menyeimbangkan neraca perdagangan perekonomian secara mikro dan makro. Nah, yang terakhir, pemenuhan atas komitmen internasional, biasanya di WTO, FTA, atau dan sebagainya. Baik. Nah, lalu bagaimana contoh nyata penerapan dari lartas ini? Nah, saya akan mengambil contoh misalkan impor bahan berbahaya atau kategori B2. Nah, bagaimana kategori B2 ini hanya dapat dilakukan oleh importir yang terdaftar B2 atau ITB2. Nah, untuk impor bahan berbahaya ini tentunya wajib ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan BPOM atas bahan-bahan yang terdaftar di B2 tersebut. Nah, misalkan saya ambil contoh pos tarifnya amonium nitrat. Nah, dalam hal ini di dalam harmoni sistem atau HS code ini di 3102 30000. Nah, lalu bagaimana implementasinya? Yaitu melakukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya. Nah, tentunya dimaksudkan bisa jadi untuk keselamatan masyarakat, kesehatan, perlindungan keamanan negara. Nah, yang berikutnya, nomor 2, pada saat program digitalisasi prosedur ekspor impor itu menjadi salah satu target nasional sebelum kedatangan sarana pengangkut sampai dengan keluar dari kawasan pabean. Atau juga mungkin sebaliknya. Nah, saat ini telah dikembangkan beberapa aplikasi dengan prinsip single submission atau mungkin OSS begitu ya. Nah, single submission ini seperti apa dan contoh aplikasi yang sudah ada itu seperti apa? Nah, dalam ini izinkan saya mencoba menjawab. Yang pertama, single submission itu adalah sistem yang terintegrasi secara digital yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan perizinan ekspor atau impor melalui satu pintu atau yang sekarang banyak diistilahkan itu sebagai one single system atau OSS gitu ya. Nah, kemudian konsepnya adalah sekali unggah semua instansi akses atau yang sering disebut one single system ini dapat bekerja dengan secara lean, efektif begitu kan ya. Nah, lalu apa sih manfaatnya yang diharapkan dengan memakai sistem single submission secara digital ini? Ya,
terutama dalam hal ini efisiensi waktu dan biaya untuk pelaku usaha, baik pelaku usaha ekspor ataupun pelaku usaha impor. Nah, yang berikutnya, menghindari duplikasi data dan birokrasi atau yang tadi saya sebut sebagai lean management. Nah, yang berikutnya, bagaimana diharapkan dengan adanya sistem single submission ini, adanya transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang terakhir tentunya untuk mendorong arus logistik ya tentunya harus dilakukan akselerasi gitu kan ya, sehingga arus dalam aktivitas logistik dan clearance-nya itu dapat dilakukan secara efektif gitu ya. Nah, apa aja sih atau apa saja contoh aplikasi single submission itu? Yang pertama itu INSW atau Indonesia National Single Window atau mungkin sekarang ada juga LNSW atau Logistic National Single Window yang baru-baru ini diluncurkan juga. Nah, yaitu yang keduanya CESA 4.0, yang ketiga SSM impor, SSM ekspor, SSM untuk pengangkut. Nah, yang berikutnya portal utama ekspor lintas kementerian yang diharapkan dapat terintegrasi antar kementerian. Nah, yang berikutnya sistem bea cukai dari pre-arrival hingga post clearance dan submodul perizinan online sesuai komoditas dan pelaku usahanya. Baik, dalam hal ini, kesimpulan terakhir dari saya adalah Lartas itu adalah mekanisme pengawasan dan proteksi barang impor yang dikeluarkan kebijakannya oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan-kepentingan secara nasional. Yang berikutnya, single submission itu mendorong efisiensi, transparansi, digitalisasi, perdagangan lintas negara dan juga untuk mengarah pada tujuan yang lean. Yang berikutnya, keduanya merupakan komponen penting tentunya dalam melakukan reformasi kepabeanan modern Indonesia. Ini sudah bukan lagi transformasi, tapi merupakan sebuah reformasi yang harus dilakukan dalam aktivitas logistik. Baik, itu saja mungkin Ibu Bapak dari saya yang dapat saya presentasikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.